Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janji-Mu kan membawaku di mana Kau
ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini, seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, berapa banyak kau yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia mengasihi setiap kita, Dia memelihara setiap kita semuanya. Mari bersama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah melalui ibadah kami di tempat ini, kami rindu, kami datang kepadamu, menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah kami yang layak untuk kami sembah, layak kami tinggikan, layak untuk kami muliakan. Biarlah Engkau hadir, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
nyanyi kepadamu. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada. Satu kali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak. Inilah pujian kami kepadamu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu.
Katakan dan hatiku lagi dan hatiku bersuka karenamu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Hati kami bersyukur karenamu Tuhan. Hati kami bersuka cita karenamu. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Semuanya baik. Semua yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dia memelihara engkau dan saya. Dia menuntun setiap langkah kita. Bahkan Dia mencukupkan berkat-Nya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan pagi hari. Kina masyata karalabarang. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan. Kami bersyukur buat perhatian bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan-Mu bagi kami. Yesus, kami bersyukur buat kesehatan kami saat ini. Kina masyata karala barala. Kina rala barala barala barala. Kina rala barala barala barala. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Kami tinggikan Engkau. Biarlah pujian kami ini Tuhan manis Engkau dengar, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Kami mau selalu memuji nama-Mu. Di setiap keadaan apapun yang sedang kami alami, kami dapat melihat betapa Engkau Bapa kami yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami. Bahkan saat kami di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, tangan-Mu tetap Engkau berikan buat setiap kami. Engkau menuntun langkah kami, Engkau menjagai hidup kami, Engkau memberikan berkat-Mu buat setiap kami. Oh, pagi hari ini Tuhan,
kami dengan ucapan syukur kami, sebab nama-Mu layak untuk kami puji. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu tinggi pagi hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia, layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Kinamaskaramu, haleluya, haleluya. Namaskaramu, kinaralabaralabaralaba, kinamasyatakaralabara, kinaralabaralaba, kinaralabaralabaralaba, kinamasyatakaralabara. Biarlah mulut kami terus penuh dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Teruslah beracara buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku
bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sambil angkat tangan sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Satu kali lagi dengan lebih sungguh katakan ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Semangat Tuhan sendiri katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Ya Tuhan, kami memuliakan Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku puji, ku muliakan. Satu kali lagi dengan lebih lembut lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Dari hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan mulai sembah Tuhan. Worship you.
hati kami yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang rindu menggetarkan hatimu, sehingga Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Itu yang kami nanti-nantikan. Kami bawa hati yang menyembah. Bawa hati yang menyembah kepada-Mu. Bapak Ibu saudaraku, mari bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang tulus. Hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau hati kita hati yang menyembah akan menyentuh hati Tuhan pagi hari ini. Dan Dia menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Berapa banyak engkau percaya, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi dan bawalah hatimu yang menyembah kepada Tuhan. Semua kita yang ada di ruangan ini sembah Dia, sembah. Inamasya takaralaba yaralaba sikiriyalaba ralaba. Inamayasya naralabo. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hati kami bagi-Mu Tuhan. Ini jiwa kami yang mengasihi-Mu. Semua angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, sembah di dalam bahasa roh. Inamataka yaralaba sikiriyalaba ralaba ralaba. Oh rabataka ralaba sikiriyalaba ralaba ralaba sikiriyalaba ralaba. Inamataka ralaba shataka ralaba ralaba ralaba. Kuralaba sikiriyalaba. Inamataka ralaba sikiriyalaba. Oh rabaralaba sikiriyalaba. Oh rabatakara laba shatakara laba 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 sikiara laba laba. Hina matakara laba shatakara laba laba laba. Hira batakara laba 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 sikiara laba laba. Sikara laba 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 sikara laba laba. Ya Yesus. Hati yang menyembah berbicara tentang hati yang murni. Hati yang tulus. Kalau kita berkata Tuhan baik, memang hati kita menyadari bahwa Tuhan baik. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Engkau dan rindu menyembah dengan sungguh-sungguh, biar perkataan itu muncul dari hati kita yang paling dalam. Hati yang murni, hati yang apa adanya. Ini hati kami Tuhan pagi hari ini. Ini hati kami. Ini hati kami. Oh rapasyatakalah. Buat kami yang melayani, kami juga rindu membawa yang terbaik untuk Tuhan dari hati kami. Oh beberapa syatakara labayara lapasikiara. Inama syatakara lamayara lamasikiara. Rabashatakara labara 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 labara. Hina mashatakara labara lama sikiara lama yara labara labara labara. Shikiri yara labatakara labara labara labara. Oh rabashatakara labara labara labara. Hina mashatakara lama yara labara. Hina mashatakara labara labara. Hina matakara labara sikiri yara labara labara. Hira bashata kara labara. Hira bashata kara labara 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 labara. Shata kara
pujian dan sembah kami. Biar hatimu disenangkan Tuhan. Biar engkau disenangkan. Kembali angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Satu kali lagi dari hatimu Bapak Ibu saudaraku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Nyanyi dengan lagu sungguh-sungguh. Ku sembah kau Tuhan. Sambil kita lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia, kasihi Dia. Oh, beri yang terbaik. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Oh, yang rindu bawa hati yang menyembah sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hati kami yang menyembah, ini pujian kami biar berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini bawa pujian-Mu. Mari tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dia layak dipuji dan disembah. Amin. Sama-sama. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. Oh, With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your eyes. Oh, blessed be your holy name. lambaikan tangan dulu. Oh, lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Lagi katakan, I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. with a song I will praise you, Lord.
With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I'll give you all the glory. You deliver. Yes, I am. I'm created in your eyes. Blessed be your holy. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu saudara-saudara, tinggikan. Lift him up, his name be lifted higher. Oh, lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Pagi hari ini segenap hati kami memuji Engkau. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudaraku, come on. Lift him up, his name be lifted. Oh, lift him up, exalt his holy name. Lift you up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Angkat tanganmu. Exalt his holy name. Come on. Lift him up. Sorak-sorai yang meriah bagi dia. Haleluya. Waktu kita bersatu hati menaikkan pujian, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Yang sepakat bilang yes. Sorak-sorai bagi dia. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat kata menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan dia siapa Bapak Ibu. Amin. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas hidup
indah, demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di Kaulah penjunang, kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kaulah penjunang, oh, dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Mari sama-sama katakan. Tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di Ibu sendiri katakan, bagai tanah liat, bagai tanah liat dalam. Kau jadikan hidup kami sebagai bejana yang indah ya Tuhan. Oh, demikian aku dalam. Ku sungguh berharga di matamu. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku, katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunang, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunang, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku, akui Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunang, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Sama-sama kita panggil berdiri, angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan, oh Kaulah penjunang, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup, oh, di hadapanmu.
Bapa yang maha baik, Allah kami pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji menyembah-Mu dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Engkau Tritunggal Allah Maha Suci, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami menikmati ibadah ini, kami menikmati Engkau di hadirat-Mu. Kami bersuka cita ya Tuhan. Dalam ibadah yang baik ini, biarlah Engkau Allah yang sempurna itu mengoreksi kami, menguatkan kami, meluruskan kami, dan memperbaharui hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini, bagian kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Urapilah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari yang paling muda sampai yang lanjut usia. Tak seorang pun yang ada di ruangan ini yang dilewatkan oleh Roh-Mu yang suci itu. Biarlah semua kami dijamah, disentuh dan diperbaharui. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Kepadamu kami berserah. Di hadirat-Mu kami taklukkan hati dan pikiran kami. Di bawah otoritas firman Allah yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup kekal, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita menikmati hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Jika kita bisa beri temanya meneropong keluarga Yakub serta istrinya Lea dan Rahel. Kita coba melihat lebih dekat tentang Yakub, Lea dan Rahel. Nanti di ujung dari khotbah ini kita coba aplikasikan apa yang kita bisa lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu. Karena khotbah ini bersifat narasi sejarah, Bapak Ibu bersabar sebentar, kadang-kadang kalau bersifat cerita agak membosankan, tapi kita akan bersama-sama merendahkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teks kita dari Roma 9 ayat 13. Sebagai teks pengantar, Roma 9 ayat 13, firman Allah berkata demikian. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sekali lagi, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Amin. Bapak Ibu, waktu kita membaca teks tadi, apa yang ada di benak kita? Aku membenci Esau. Aku mengasihi Yakub. Sebenarnya terjemahan yang paling baik adalah, aku lebih mengasihi Yakub. Lebih mencintai Yakub dibanding Esau. Bapak Ibu, sekalipun nuansanya seperti Tuhan benci kepada Esau, tapi perhatikan cara Allah memberkati Esau. Yakub belum terlalu diberkati. Esau sudah sangat kaya raya. Yakub hendak memberi persembahan kepada kakaknya itu karena rasa takutnya dulu pernah menipu kakaknya. Tetapi Esau menolak. Dengan pasukannya ratusan itu, dia menolak persembahan dari adiknya dan dia berkata, punyaku lebih banyak daripada engkau. Yang lebih menarik Bapak Ibu, setelah semalam-malaman Yakub bergulat dengan Tuhan, ketika besoknya kemudian ketemu dengan Esau, dia berkata begini, aku melihat wajah kakakku seperti Allah. Waktu dia lihat Esau, dia seperti melihat Allah. Bapak Ibu, jadi kita perlu berhati-hati waktu membaca firman Allah. Kita pikir kalau Allah membenci seseorang itu berarti kemudian Allah membinasakan mereka, Allah segera akan mengutuk mereka. Beda. Esau hidupnya sangat diberkati. Sekali lagi, Yakub melihat kakaknya itu seperti melihat wajah Allah. Kalau kita naik ke atasnya sedikit Bapak Ibu, masih ingat Ishak dan Ismail? Ishak belum apa-apa, masih bingung dengan Esau dan Yakub yang bertengkar itu. Ishak belum apa-apa. Ismail anaknya 12 laki-laki, 12-nya jadi raja.
memang tidak dipilih Allah sebagai garis keturunan anak yang terjanjikan. Tapi bukan berarti kemudian Allah mengusir mereka begitu rupa lalu mengutuknya. Kalau kita mau jujur, di dalam Alkitab, Hagar, perempuan pertama di Alkitab yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Hagar, perempuan pertama yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, oleh karena engkau juga keturunan Abraham. Ismail itu diberkati 12 anak laki-lakinya semua jadi raja. Maksud saya Bapak Ibu, waktu membaca teks seperti ini Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Kita harus teliti kepada firman Allah, melihat lagi di dalam perjanjian lama. Jika Allah membenci Esau, tidak berarti kemudian kutuk ada atas Esau. Tidak Bapak Ibu, itu sebabnya terjemahan yang paling tepat. Allah lebih mencintai Yakub. Yakub dipilih oleh Allah sebagai garis keturunan untuk lahirnya Mesias, juru selamat umat manusia. Yakub anak yang terjanjikan seperti bapaknya Ishak. Nah pagi ini kita akan tidak bahas tentang itu Bapak Ibu. Kita akan melihat keluarga Yakub lebih dekat dengan istrinya Lea dan Rahel. Bapak Ibu kita tahu Lea adalah istri yang firman Allah berkata matanya itu tidak bersinar. Alkitab bukan sedang mau body shaming begitu Bapak Ibu. Mau memberitahu sebenarnya bahwa Lea itu wajahnya sederhana. Berbeda dengan adiknya Rahel. Oleh karena itulah Yakub tidak cinta kepada Lea. Tetapi oleh karena jebakan dari papanya yang itu Laban, kemudian kita tahu ceritanya bersama-sama Yakub menikah dengan Lea. Dari Lea lahirlah 4 anak laki-laki. Dari nama-nama keempat anak laki-laki ini kita tahu isi hati Lea yang begitu mendambakan cinta kasih dari suami. Mendambakan kasih sayang dan perhatian dari suami yang sangat dia cinta. Kelihatannya cinta yang bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Perhatikan anak pertama lahir dia beri nama Ruben. Arti harafiahnya lihatlah seorang putra. Maksud metaforanya dituliskan dalam Kejadian 29 ayat 32b. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesesaraanku, kata Lea. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia tahu, dia tidak dicintai, dia tidak disukai oleh Yakub. Tapi dia yakin dengan kelahiran anak pertama, dia beri nama Ruben. Karena dia berharap, setelah ini suamiku akan mencintai aku. Faktanya, tidak. Yakub tak tergoyahkan untuk terus mencintai Rahel. Dan bukan Lea. Kemudian lahir anak kedua. Perhatikanlah ini mewakili isi hati Lea lagi. Dia beri nama Simeon. Artinya Allah telah mendengar penderitaanku. Secara metafora dalam Kejadian 29 ayat 33 dia berkata. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Dia berkata, Tuhan tahu aku tak dicintai. Karena itu Tuhan memberkati aku lagi dengan seorang putra. Dan dia berharap melalui nama Simeon, suaminya berubah hatinya untuk mencintai dia juga. Tapi tak bergeming hati itu Bapak Ibu. Lahir anak yang ketiga. Anak laki-laki lagi. Dia beri nama Lewi. Artinya menyatukan. Karena dia berharap melalui kelahiran Lewi, dia dan suaminya akan disatukan. Kejadian 29 ayat 34b berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dia beri nama Lewi dengan harapan. Keluarganya semakin kuat, semakin melekat. Tidak juga dia dapatkan yang dia harapkan Bapak Ibu. Setelah 3 anak, dahaga cinta kepada suami tak berbuah apa-apa. Lahir anak laki-laki yang keempat. Dia beri nama Yehuda. Arti harafiahnya, aku akan menaikkan pujian. Perhatikan secara metafora dia berkata Kejadian 29 ayat 35b. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Menarik sekali. Setelah anak pertama dia berharap dia akan dicintai. Anak kedua dia berharap dia akan dicintai.
Anak ketiga dia berharap dia akan disatukan dengan suami. Tapi semua harapan serasa kosong. Ketika kemudian harapan tak kunjung nyata, lalu kemudian lahir anak keempat. Kali ini dia berpikir berubah. Sudahlah, mau suamiku mencintai aku atau tidak, mau kami dipersatukan lebih erat atau tidak, yang pasti aku akan memuji Allah, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia beri namanya anaknya Yehuda. Dia memutuskan untuk terus memuji, menyembah Allah, walau tak mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu Lea, Bapak Ibu. Tak dicintai oleh suami, telah memberi 4 putra hebat. Salah satu dari putranya melahirkan keturunan Tuhan Yesus Kristus. Ke dalam dunia ini, suku Yehuda, sekalipun dia tidak beroleh apa yang dia harapkan, tapi dia tetap memuji Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Tapi akhir cerita luar biasa Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya Lea lah yang dikuburkan bersama dengan Yakub, bukan Rahel. Rahel dikuburkan di pinggir jalan. Tapi Lea lah yang dikubur bersama dengan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, lalu Yakub, Lea. Yakub tidak dikubur bersama dengan Rahel. Yakub dikubur bersama dengan Lea. Dan itu perintah Yakub. Perhatikan Kejadian 49 ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham bersama Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ini perkataan Yakub. Pesan Yakub kepada Yusuf. Kalau aku mati seperti Abraham bersama dengan Sarah, seperti Ishak bersama dengan Ribka, maka Lea aku kubur di sana. Aku pun harus dikubur bersama dengan Lea. Akhirnya wanita yang penuh harap akan cinta suami, pada akhirnya Bapak Ibu, mereka satu kubur bersama. Kita tinggalkan sebentar Lea, kita lihat kepada Rahel. Episode selanjutnya tentang Rahel. Rahel adalah adik Lea. Dia istri kedua dari Yakub. Istri yang sangat dicintai Yakub. Bersedia 14 tahun bekerja keras kepada pamannya Laban demi yang dicintainya. Dan 14 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cinta yang menggelora dari Yakub kepada Rahel. Perhatikan Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Rahel, wanita pujaan Yakub, ternyata begitu sulit untuk bisa memberi keturunan. Dan kita bisa bayangkan dengan budaya di zaman itu, kekayaan itu bergantung banyaknya anak, bukan banyaknya sapi, banyaknya unta. Tapi berapa banyak keturunan. Karena semakin besar keturunan, semakin besar komunitas. Semakin besar komunitas, semakin kuat komunitas itu. Sebab mereka hidup berpindah-pindah nomaden. Mereka perlu punya pasukan yang kuat. Keluarga yang besar. Sehingga mereka tidak mudah ditaklukkan oleh musuh. Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub malah begitu sulit memiliki anak. Sampai terjadi pertengkaran dalam keluarga ini. Rahel berkata, beri aku anak. Yakub berkata, emangnya aku ini Allah yang menghalangi engkau mengandung? Bapak Ibu, pertengkaran ini cukup tajam. Sampai kemudian Rahel memutuskan, ini hambaku, ambil. Tidur dengan hambaku. Yang lahir dari situ akan jadi anakku. Tetapi kemudian Bapak Ibu, oleh anugerah Allah, firman Allah memberitahu, Allah ingat akan Rahel. Lalu kemudian Rahel mengandung juga dan melahirkan anak di rumah papanya yang namanya Laban itu. Diberilah nama Yusuf. Setelah Yusuf lahir, Yakub pasal 31 kitab Kejadian memberitahu kita, dia melarikan diri meninggalkan Laban.
Waktu dia melarikan diri dari rumah Laban karena Laban sedang sibuk dengan pekerjaannya, Yakub bersama dengan rombongan besar dan istrinya, 2 istri, 2 budak yang melahirkan anak juga bagi dia, dibawa semua bersama dengan anak-anaknya Bapak Ibu, melarikan diri dari rumah Laban pamannya. Waktu melarikan diri, Rahel, istri yang dia cintai, mencuri terafim papanya si Laban. Di rumah Laban itu ada terafim. Terafim itu adalah patung berhala dewa-dewa yang mereka biasa sembah dan beri persembahan di rumah mereka. Dicuri oleh Rahel terafim ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu kemudian waktu Laban pulang ke rumah, dia lihat terafimnya hilang, anaknya hilang. Yakub tidak ada bersama dengan semua anak-anaknya, cucunya tidak ada di rumah, maka dia memutuskan mengejar Yakub. Waktu dia kejar Yakub, Bapak Ibu, tujuan utamanya sebenarnya bukan hendak memanggil mereka kembali dalam persekutuan keluarga itu. Yang dicari oleh Laban adalah terafimnya, dewanya yang dia puja, yang dia sembah. Itu sebabnya ketika sampai pada rombongan itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia berkata kepada Yakub, kenapa engkau enggak pamit kepadaku kalau engkau mau pergi? Bukankah ini anakku? Bukankah mereka cucuku? Kenapa engkau enggak pamit? Pamitlah baik-baik. Sekarang, kenapa engkau mencuri terafimku? Di mana dewaku itu? Lalu Yakub berkata, silakan geledah. Aku tidak mencuri terafimmu. Maka kemah mereka diselidiki semua bersama dengan pasukan Laban. Dicari semua tidak dapat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena terafim itu dicuri oleh Rahel. Dan Rahel naik ke atas onta. Sebelum naik ke atas onta dia pasang pelana di ontanya. Lalu dia taruh terafim itu di bawah pelana. Lalu dia dudukin onta itu. Kemudian ketika Laban datang kepada Rahel untuk memeriksa Rahel. Rahel berkata begini, "Pa, aku enggak bisa turun, mohon maaf. Aku lagi menstruasi, aku enggak bisa turun." Laban enggak mungkin sentuh dia, karena kalau dia sentuh si Rahel, dia jadi najis. Sebuah alasan yang sangat tajam dari Rahel. Demi menyembunyikan apa yang dia curi. Penipuan sampai kepada tingkat yang sangat maksimal, Bapak Ibu. Betapa tajamnya cara dia menipu papanya. Dia berkata, aku nggak bisa turun, mohon maaf. Karena itu Laban kemudian mengabaikan Rahel. Padahal terafim itu, patung itu ada di bawah pelana dan sedang diduduki oleh Rahel. Problemnya, Kejadian 31 ayat 32a, Yakub sudah jengkel karena semua diobrak-abrik nggak ada terafimnya, dia marah. Lalu dia berkata begini, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Yakub berkata begini, oke, bapak mertua, cari semua. Kepada siapa engkau dapati terafim itu, biarlah dia mati. Sebuah kutuk keluar dari mulut Yakub. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah Yakub malamnya bergumul dengan Tuhan karena besoknya dia akan bertemu dengan kakaknya Esau, dia ketakutan luar biasa, dia seberangkan keluarganya dulu di sungai Yabok itu, lalu di seberang sini dia bergulat dengan Tuhan semalam-malaman. Karena itulah Bapak Ibu, pergulatan Tuhan dengan Yakub di sana untuk keselamatan Yakub. Setelah kemudian ternyata hasilnya kakaknya begitu mencintai dia dan menyayangi dia, akhirnya Yakub mengucap syukur kepada Tuhan dan Tuhan perintahkan supaya Yakub kembali ke Betel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kedua kalinya. Oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib, Kejadian 35 memberitahu kita. Yakub berkata kepada seisi keluarganya, istri, 2 istrinya, 2 gundiknya, bersama dengan pasukan dan anak-anak, dia berkata, kumpulkan semua terafim yang ada. Kumpulkan semua dewa-dewa kalian. Perhatikan Bapak Ibu, Yakub adalah anak perjanjian, tapi seisi keluarganya menyimpan dewa-dewanya masing-masing. Mereka punya terafim-terafim masing-masing. Dan hari itu Yakub berkata, kumpulkan semua. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kagetnya Yakub, karena salah satu dari terafim itu adalah terafim Laban, yang dicuri oleh istrinya, yang dia tidak tahu. Yang waktu dia menikah dengan Rahel, kemungkinan besar menikah di depan terafim itu. 20 tahun Yakub bersama dengan Laban. Dia pasti melihat terafim itu setiap hari di ruang tengah rumah mereka. Dan sekali lagi, ketika Yakub menikah dengan Rahel,
pasti menikah di depan Terafim itu karena itu dewa-dewanya Laban. Dan betapa kagetnya Yakub. Dia kumpulkan semua. Dia tanam di bawah pohon besar dekat Sikem. Setelah peristiwa ditanam semua terafim itu, dalam pasal 35 ayat 16 sampai 20 kita ketemu cerita Rahel hamil, kemudian siap untuk melahirkan. Ketika dia melahirkan, kesukaran luar biasa, sakitnya begitu mengerikan. Begitu anak itu lahir, sebelum lahir dia berkata kepada suaminya, kasih nama anak ini Ben-Oni, karena sakit yang luar biasa. Tapi oleh Yakub diganti menjadi Benyamin. Waktu lahir Benyamin, mati Rahel. Persis kutuk Yakub mengena kepadanya. Bukankah dia beralasan saya sedang menstruasi? Dan di bawah pelana itulah terafim itu dia sembunyikan. Dan Yakub berkata, kepada siapa dewa itu dapat, orang itu harus mati. Kita tahu menstruasi adalah siklus kesuburan seorang wanita. Dan dia dudukin dewa dari papanya. Dan sesuai dengan perkataan Yakub itu, Rahel kemudian meninggal dunia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Kejadian 35 ayat 19-20, demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai kepada aplikasi. Tapi kita selesaikan dulu ceritanya. Di kemudian hari, Bapak Ibu, setelah kemudian Rahel mati, mau tidak mau Benyamin yang masih sangat baby dibesarkan oleh Lea, sudah pasti. Yusuf yang masih kecil pasti dibawa bimbingan Lea. Lea merangkul mereka, menjadikan mereka anak juga karena suami mereka sama. Kemudian setelah Yusuf berhasil sukses di Mesir, lalu Yakub siap untuk mati. Dia panggil Yusuf untuk datang kedua anaknya. Bapak Gembala kita, Bapak Austin pernah khotbah bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu harus lihat rekamannya, itu bagus sekali Bapak Ibu. Ketika Yakub kemudian memberkati Manasye dan Efraim. Sebelum memberkati, Yakub berkata begini, Yusuf, dua anakmu, Manasye dan Efraim, jadi anakku. Anak setelah mereka berdua, itulah menjadi anakmu. Jadi setelah Manasye dan Efraim, semua anak yang lahir itu menjadi milik Yusuf. Tapi Manasye dan Efraim diambil oleh Yakub menjadi anaknya. Karena itulah dalam 12 suku bangsa Israel nggak ada suku Yusuf. Karena Manasye dan Efraim dijadikan satu. Suku Manasye, suku Efraim dihitung satu, terhisap kepada 12 suku bangsa Israel. Sebab sekali lagi Manasye dan Efraim diambil oleh Yakub, dijadikan anaknya. Tapi sebelum Yakub memberkati, dia sebutkan nama Rahel dalam pemberkatan itu. Kenapa? Dia merasa separuh penyebab kematian Rahel dirinya. Rasa berdosa itu yang membawa dia untuk kemudian memberkati cucu Rahel itu menjadi anaknya sendiri. Lalu diberkatilah Manasye dan Efraim. Perhatikan Kejadian 48 ayat 5-6. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Oke, ini drama kosmos dari kehidupan Yakub, salah satu bapak patriark, yang daripadanya garis keturunan Daud dan sampai kepada Tuhan Yesus menjadi berkat bagi dunia ini, bagi alam semesta ini bahkan. Bapak Ibu, suatu kali Yeremia bernubuat dalam Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Apa arti ini? Ini sebuah cerita Bapak Ibu. Ingat, Rahel mati karena melahirkan Benyamin. Dikubur di Efrata, Bethlehem.
Waktu Yeremia ngomong begini, waktu itu kerajaan utara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu kotanya Samaria, 10 suku sudah musnah. Hanya tinggal kerajaan Yehuda. Kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem itu. Di kerajaan Yehuda ada 2 suku, Benyamin dan Yehuda. Ketika kemudian Nebukadnezar menjajah Israel, maka kemudian kerajaan selatan ini ditawan, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Waktu dibawa oleh rombongan ini Bapak Ibu ke negerinya Nebukadnezar, mereka harus melewati jalan Efrata Bethlehem. Mereka harus melewati tugunya Rahel. Itulah sebabnya Yeremia berkata, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Rahel sudah mati. Tapi tugu yang mereka lewati, kuburan tempat di mana Yakub mengubur yang paling dia cintai istrinya itu. Tempat di mana mereka melewati sebelum mereka sampai ke negeri Babel. Nanti di kitab Matius pasal 2 ayat 18. Matius mengutip perkataan Yeremia untuk menceritakan tentang bayi-bayi yang dibunuh karena Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus yang diperkirakan berusia 2 tahun ke bawah. Di mana itu? Bethlehem Efrata. Itulah sebabnya Matius berkata pasal 2 ayat ke-18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sekarang Matius mengutip untuk menerapkannya kepada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem Efrata. Yang banyak tangisan bayi-bayi sebagai martir-martir pertama sebelum Stefanus martir kemudian. Bayi-bayi itu adalah martir-martir pertama yang ditangisi oleh Rahel. Oke, ini drama kehidupan keluarga Yakub. Apa pelajarannya pagi hari ini dengan cepat Bapak Ibu? Yang pertama, coba perhatikan cerita dari firman Allah ini. Fakta sejarah yang dipaparkan kepada kita. Pelajaran pertama ingat. Kebahagiaan manusia itu sangat relatif. Sangat subjektif. Perhatikan cerita ini. Bagi Lea, kebahagiaannya adalah kalau dia dicintai oleh sang suami. Setelah 4 anak diberikan kepada suami, suami tetap tidak memberi kebahagiaan kepada dia. Sehingga dia memutuskan, ya sudahlah. Kalau aku tidak beroleh harapan apa-apa, aku beri nama anakku Yehuda. Aku akan tetap bersyukur kepada Allah, aku tetap memuji kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Bagi Lea, kebahagiaan, cinta segala-galanya dia harapkan dari suami, dia tidak dapat. Tapi perhatikan bagi Rahel. Rahel tidaklah terlalu mengabaikan, Bapak Ibu, tidaklah terlalu peduli dengan cinta Yakub. Dia rindu melahirkan, dia rindu punya anak. Kerinduannya akan anak melebihi cintanya kepada Yakub dan cinta Yakub kepada dia. Coba perhatikan 2 ini. Bahwa kebahagiaan itu relatif. Bagi Lea, cinta suami itulah kebahagiaannya. Bagi Rahel tidak. Melahirkan anak, itulah kebahagiaan. Apa yang mau diberitahu? Cilakalah manusia zaman sekarang yang hidup untuk mengejar kebahagiaan. Karena kebahagiaan begitu relatif, sangat subjektif. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Perhatikanlah ini. Jika engkau hidup untuk mengejar kebahagiaan, kebahagiaan telah menjadi berhala dalam hidupmu. Dan demi kebahagiaan kau akan menghalalkan segala cara. Engkau akan merusak kehidupanmu demi mengejar kebahagiaan. Kerusakan yang kau dapat. Ketika seseorang menjadikan kebahagiaan tujuan dari hidupnya, dia telah menjadikan kebahagiaan sebuah berhala bagi dia. Dan itu bukan hanya menyedihkan hati Allah, itu melukai dan merusak dirinya. Harusnya hidup ini Allah menjadi tujuan. Ketika Allah menjadi tujuan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena Allah kita jadikan tujuan hidup kita, lalu kita belajar hidup tertib seperti perintah firman Allah, kita belajar hidup suci, kita belajar hidup benar, kita berlaku baik, maka kebahagiaan mengikuti. Sementara kita menuju tujuan hidup kita yaitu Allah, semua tingkah laku kita mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan adalah second blessing.
Itu berkat kemudian. Itu efek samping dari tujuan kepada Allah. Jadi orang yang mengejar Allah sebagai tujuan hidupnya, maka kebahagiaan akan mengikuti dirinya. Kebahagiaan bukan tujuan hidup. Tapi orang zaman sekarang, demi kebahagiaan, dia menggadaikan apapun dari hidupnya. Suatu kali, seorang suami datang kepada saya. Dia bercerita. Singkatnya ceritanya sederhana begini Bapak Ibu. Dia punya anak, menikah dengan seorang wanita, 4 tahun tidak punya anak, lalu kemudian punya anak, laki-laki, dia senang sekali, berumur kira-kira 9-10 tahun. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Bapak ini iseng, dia tes DNA, dan kedapatan tidak 1% pun ada DNA dia kepada anaknya. Dia kirim tesnya ke Kanada, dari Kanada kirim balik. Bapak Ibu, tidak ada 1% pun tidak ada hubungan antara si bapak dengan anak ini. Istrinya sedang berangkat ke Amerika, bekerja. Dia bilang 2 minggu lagi akan kembali Pak John, karena memang sering terbang ke sana kemari. Sang istri, demi mengejar kebahagiaan, menghalalkan semua cara, menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Sama, sang suami berlaku yang salah juga. Karena mengejar kebahagiaan, keluarga mereka terpuruk. Anak siapa itu? Apa yang saya mau beritahu pagi hari ini untuk Bapak Ibu kita semua? Dengarlah, kebahagiaan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah Allah. Ketika engkau menjadikan hidupmu, tujuan hidupmu adalah Allah, maka kebahagiaan akan menyertai engkau. Karena engkau berlaku manis, karena engkau berlaku tertib, karena engkau jujur, karena engkau rendah hati, maka kebahagiaan mendampingimu sementara engkau berjalan terus menuju kepada Allah yang hidup sebagai tujuan hidup kita. Mulai hari ini ayo kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah, kebahagiaan anak manusia sangat relatif. Dia begitu subjektif. Karena itu dia tidak boleh dijadikan tujuan. Dia harus dijadikan second blessing, berkat kedua. Tuhanlah tujuan hidup kita. Dengan begitu Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita ubah konsep kita. Silahkan jangan lupa bahagia. Tapi kebahagiaan bukan tujuan dari hidup kita. Jangan lupa berbahagia. Tapi ingatlah, Allah adalah tujuan hidup kita. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, perhatikanlah baik-baik. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Bapak Ibu, kadang-kadang kita begitu iri dengan tetangga, iri dengan pasangan orang lain yang begitu keren, begitu ramah, rendah hati, cantik, ganteng, anak-anak mereka manis-manis. Kemudian ada rasa iri. Kita tidak tahu bagaimana pertempuran mereka masing-masing, perjuangan mereka. Perhatikan Lea. Bagi Rahel, betapa bahagianya Lea. Siapa bilang dia begitu menderita karena berharap cinta dari suaminya? Bagi Lea, betapa bahagianya Rahel dicintai sang suami. Siapa bilang Rahel habis-habisan rindu punya anak. Kerinduannya akan anak jauh lebih besar daripada cintanya kepada sang suami. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Jadi mari kita berhenti menghakimi, bergandengan tangan bersama, bertumbuh. Karena semua kita punya perjuangannya masing-masing. Setiap kita punya pertempurannya. Enggak usah iri dengan permainan orang lain. Enggak usah iri dan cemburu dengan perjuangannya yang lain. Kita suka sekali ada peribahasa yang umum kita kenal, rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya, tapi jangan lupa, dia bayar tagihan airnya juga mahal. Rumah tetangga selalu lebih bagus, lampunya lebih terang, tapi pajak dan listriknya mahal juga. Bapak Ibu, ketika orang sibuk dengan perjuangannya orang lain, sibuk melihat pergulatan dan pertandingan orang lain, dia lupa mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Itu sebabnya Lea memutuskan, ya sudah, kalau memang suamiku tidak mencintai aku akan memutuskan mengucap syukur kepada Allah dan memuji Allah. Dia buat nama anaknya Yehuda, pujian kepada Yehu. Yahweh, Allah yang maha perkasa. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Jangan melirik dan cemburu kepada pertandingan dan perjuangan masing-masing orang. Karena setiap kita punya perjuangannya sendiri. Dan cara Allah mengerjakan sesuatu di dalam diri kita berbeda-beda.
John Panggabean dengan kelemahan tertentu, dengan karakter tertentu, paling cocok dibentuk dengan cara tertentu. Tuhan paling tahu. Jangan meniru. Lebih baik menjadikan hidup ini tujuannya kepada Allah. Betapa pentingnya Bapak Ibu, karena masing-masing kita berbeda perjuangan dan pertandingan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ingatlah bahwa setiap anak Tuhan memiliki kemenangannya masing-masing. Lea akhirnya menang juga. Dialah yang dikubur bersama dengan Yakub. Di kuburan kakek moyang mereka, Gua Makpela itu. Lea mengalami kemenangan juga. Tapi Rahel bukan kemudian mengalami kekalahan. Oleh karena tugu yang diletakkan di sana oleh Yakub. Di jalan Efrata, Bethlehem Efrata. Melalui daerah itulah lahir juru selamat alam semesta ini. Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem Efrata, kota yang begitu kecil. Desa yang sangat kecil. Bagi orang zaman itu, wilayah itu segala-galanya. Geografis itu, teritorial itu segala-galanya. Daerah dekat kubur dari Rahel itulah datang juru selamat dunia. Rahel pun punya kemenangannya sendiri. Pendek kata, semua anak Tuhan dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan supaya beroleh kemenangan lebih dari pemenang. Itu menurut Roma pasal 8 ayat 31. Semua Bapak Ibu dan saya, kita punya kemenangannya masing-masing. Karena itu ingatlah, hari ini barangkali kita kalah. Tapi bukan berarti hari kiamat. Masih ada kemenangan di hari esok yang Tuhan siapkan. Setiap anak Tuhan pasti punya kemenangannya masing-masing. Ayo buat tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Percayalah. Dan yang terakhir. Ini sungguh-sungguh terakhir. Saya tambahkan. Hati-hati dengan mulut. Perkataan Yakub kepada siapa serafimu itu ada. Maka dia harus mati. Perkataan Yakub kemudian mengena kepada istrinya yang namanya Rahel. Bapak Ibu, inilah bagian yang paling sulit kita jaga. Perkataan kita. Kita sudah tahu kebenaran firman Allah ini dalam kebenaran umum. What you say, what you get. Apa yang kau katakan, itu yang kau dapat. Mulutmu, harimaumu. Kita tahu kebenaran firman Allah banyak bicara tentang hati-hati dengan perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan menuai hasilnya. Betapa pentingnya berhati-hati. Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu, bahkan seorang kakek pemabuk seperti Nuh. Ketika dia mengutuk Ham, sampai hari ini garis keturunan Ham menderita luar biasa. Kakek yang sedang mabuk itu keluar perkataan kutuk dari mulutnya, kutuk itu bergerak. Begitu juga dengan Yakub. Ketika dia salah bicara, kepada siapa dewa-dewa itu ada, dia harus mati. Rahel mati. Ayo kita jaga. Kita jaga. Betapa pentingnya berhati-hati dengan perkataan kita. Sampai Yakobus berkata, lidah adalah api neraka yang mengambil bagian di tubuh kita. Barang siapa bisa mengendalikan lidah, dia adalah manusia sempurna. Yakobus berkata begitu. Kita perlu berhati-hati. Ayo kita belajar bersama. Untuk melatih diri kita, ingat kebahagiaan bukan tujuan hidup. Tuhanlah tujuan hidup. Ingat, setiap orang punya perjuangannya sendiri. Gak perlu iri dengan pertandingan orang lain. Ingatlah, setiap anak Tuhan memiliki kemenangan-kemenangannya sendiri. Dan yang terakhir, ayo kita jaga perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Pagi hari ini, kita melihat lebih dekat keluarga Bapak Patriark itu. Bapa leluhur Israel, yang daripadanya kemudian datanglah Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Mari kita renungkan bagian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi lebih sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan maui dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta John Panggabean, yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini. Berkati beliau dimanapun beliau berada, untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan kepada setiap kami untuk kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan dalam minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu di Gereja Betani Nginden tanggal 3 Juli tahun 2022. Tetap akan ada 3 kali ibadah, pukul 9:30 pagi, pukul 1:30 siang, dan pukul 5 sore, yang akan dilayani oleh Pendeta Jesse Lantang. Yang kedua, ibadah onsite teens pada tanggal 3 Juli 2022. Ada 3 kali ibadah, pukul 9:30, 1:30, dan jam 5 sore, bertempat di
MPC Bethany Nginden dan tanpa memerlukan registrasi. Adapun untuk ibadah onset Bethany Kids juga pada tanggal 3 Juli 2022 dengan 3 kali ibadah setengah 10, setengah 2 dan jam 5 sore bertempat di MPB di Gereja Bethany Nginden, dan ini diperlukan registrasi. Untuk QR code-nya tersedia di layar yang saudara lihat. Ibadah pelayanan baptisan maksud saya dibuka untuk umum setiap hari Minggu pukul 7 pagi di tempat ini. Ibadah doa puasa Bethany Manyar tanggal 30 Juni 2022 pukul 10 pagi, dan juga ibadah doa malam di Gereja Bethany Nginden hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 7 malam. Keduanya akan dilayani oleh Pendeta Andreas Sustono dari Jakarta. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami semua. Kau berkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Kau memberikan jalan keluar dan kekuatan pada setiap kami yang mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita buka tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat anugerah dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
supreme.